Nah, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Ya, Fathu Mekah itu apa? Pembukaan kota Mekah. Artinya Nabi Muhammad masuk kota Mekah dengan membawa pasukan. Nah, apa sebabnya kok Nabi Muhammad itu masuk kota Mekah dengan membawa pasukan, membawa tentara perang? Karena apa? Karena orang kafir Quraisy sudah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah adalah perjanjian damai antara Rasulullah, antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, orang-orang kafir sudah melanggar perjanjian itu. Nah, akhirnya apa? Rasulullah membalas sikap orang kafir tadi, ya, dengan apa? Dengan memasuki kota Mekah bersama tentara, dengan pasukan. Ya, sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana sikap Rasulullah atas pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Perhatikan gambar tersebut, ya. Para sahabat, ini ilustrasi ya. Ini kira-kira gambarnya seperti ini, bukan foto asli. Ya, para sahabat dengan penuh semangat menaati perintah Rasulullah untuk berangkat menuju Mekah. Rasulullah berkomitmen dengan perjanjian Hudaibiyah, tapi saat kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian itu, Rasulullah pun mengambil sikap tegas. Nah, sekarang kita baca dulu. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy atas perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah pun mengambil sikap tegas. Rasulullah menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat menuju Mekah. Rasulullah mengajak seluruh sahabatnya untuk pergi ke Mekah. Untuk apa? Menjemput kemenangan dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Para sahabat berbondong-bondong berkumpul dan berangkat menuju Mekah. Rombongan para sahabat semakin besar karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung, seperti kabilah Sulaim, Muzaina, Gatafan, dan yang lain-lain. Nah, jadi setelah 8 tahun Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, akhirnya pada tahun ke-8 ya, pada tahun ke-8 setelah Nabi Muhammad hijrah itu, umat Islam semakin banyak ya, Islam semakin besar, semakin kuat, akhirnya apa? Punya kekuatan untuk melawan kaum kafir. Nah, disinilah Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad akhirnya masuk kota Mekah dengan membawa pasukan yang besar. Nah, setiap mereka melangkah maju, kelompok-kelompok lain, kabilah-kabilah lain ikut menggabungkan diri. Ya, jadi rombongannya Rasulullah itu akhirnya mencapai 10.000 orang. Ya, pada saat itu orang Islam, kaum muslimin sudah banyak pengikutnya. Akhirnya Rasulullah mengambil sikap, ayo kita maju, kita lawan orang kafir. Nah, dulu waktu agama Islam kaum muslimin masih sedikit, Rasulullah nggak mau menyerang. Rasulullah memilih untuk mengalah. Karena apa? Karena sadar kalau kita berperang kita akan kalah. Nah, sekarang saatnya kaum muslimin sudah kuat, sudah banyak pengikutnya, ya, sudah 10.000 orang ini rombongan ini. Ya, akhirnya apa? Rasulullah memutuskan untuk menyerang kaum kafir, ya. Rombongan ini mencapai 10.000 orang. Kekuatan pasukan ini sangat luar biasa. Berita datangnya Rasulullah dengan pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir, ya, mereka takut nih, ya. Takut juga nih, gimana kalau nanti kalah gitu kan, melawan 10.000 pasukan muslim. Apalagi banyak diantara tokoh-tokoh kafir tadi sudah masuk Islam, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan yang lain-lain. Nah, para pemimpin-pemimpin pasukan kafir tadi, ya, tentara-tentara yang hebat tadi, itu sudah banyak yang masuk Islam, ya. Khalid bin Walid, Amr bin As, itu dulunya mereka ini orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang hebat gitu ya. Nah, dulu mereka kafir, sekarang mereka sudah bergabung masuk Islam. Nah, akhirnya orang-orang kafir Quraisy tadi ciut juga nyalinya, ya. Mereka takut gimana kalau nanti kalah melawan umat Islam.
Nah, Nabi Muhammad akhirnya menyuruh pasukannya untuk mendirikan kemah di dekat kota Mekah, tepatnya di Mar Az-Zahran. Ya, nama tempat ini ya, di dekat kota Mekah, sebelum masuk kota Mekah. Kemudian 10.000 obor dinyalakan. Nah, bayangkan 10.000 obor. Tahu nggak obor? Obor itu yang kalau Lebaran, ya, Idul Fitri itu biasanya anak-anak kecil itu takbir keliling sambil bawa obor, ya, yang ada apinya itu loh, obor itu. Nah, orang-orang pasukan tentara muslim menyalakan obor 10.000 jumlahnya, bayangkan, ya. Abu Sufyan, pada saat itu Abu Sufyan masih kafir, ya. Ini Abu Sufyan ini adalah tokoh utama kaum Quraisy. Dia berkata, "Aku belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini." Ya, Abu Sufyan mulai merasa takut melihat segitu banyaknya kaum muslimin. Rasulullah kemudian didatangi oleh Abbas, pamannya, yang menyambutnya dengan sukacita. Abbas ini pamannya Rasulullah, ya. Pada waktu itu Abbas ini masih kafir, belum masuk Islam, dan kemudian pamannya Rasulullah ini masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam. Namun pamannya tadi itu ya, yang namanya Abbas tadi, merasa khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekah. Sebagian kaum muslimin yang keluarganya masih ada di Mekah itu memendam ketakutan, kekhawatiran, membayangkan bagaimana nanti kota Mekah hancur sebab perang, ya. Kemudian datang pula Abu Sufyan. Nah, pada saat itu Abu Sufyan itu menyatakan diri masuk Islam. Nah, sebelum kembali masuk ke Mekah, Abu Sufyan memeriksa tentara muslim yang sangat banyak, ya. Jadi Abu Sufyan ini kan tokoh utama kaum kafir Quraisy, ya. Nah, ketika melihat pasukan muslim yang sebegitu banyaknya, 10.000 orang tadi itu, dia merasa ketakutan. Akhirnya dia masuk Islam, ya. Dia kemudian menceritakan kepada teman-temannya kaum kafir di Mekah, ya. Mendengar cerita dari Abu Sufyan ini, kemudian orang-orang kafir Mekah akhirnya apa? Menyerah, ya. Mereka menyerah. Lenyaplah harapan kaum musyrikin Mekah untuk mengadakan perlawanan. Nah, mereka sudah menyerah sebelum berperang. Namun Rasulullah bersikap bijak. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekah. Rasulullah menjamin bahwa pasukan yang besar ini, ya, tidak akan mengadakan perang. Karena apa? Karena Rasulullah bermaksud untuk menguasai kota Mekah secara damai. Nah, karena Rasulullah sudah mengetahui bahwa kaum kafir Mekah tadi sudah lemah, ya, mereka sudah menyerah duluan ya sebelum berperang. Akhirnya apa? Rasulullah tidak jadi berperang. Jadi Rasulullah berhasil masuk kota Mekah secara damai, tidak terjadi perang pada waktu itu, ya. Karena Rasulullah itu hanya ingin menakut-nakuti kaum kafir tadi dengan kekuatan yang sangat besar tadi, dan tidak ingin memerangi, apalagi Rasulullah tidak mau membunuh orang-orang kafir. Jadi Rasulullah itu membawa pasukan yang sebegitu besarnya tadi itu, 10.000 orang tadi itu, niatnya hanya untuk apa? Menakut-nakuti kaum kafir. Karena Rasulullah cinta damai, ya. Rasulullah itu nggak mau terjadi peperangan, tidak mau terjadi pertumpahan darah di kota Mekah. Jadi begitu ya, tidak terjadi perang pada waktu itu karena kaum kafir sudah menyerah sebelum berperang. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemenangan di kota Mekah atau Fathu Mekah. Perhatikan gambar ini ilustrasi, ya. Gambar ini menunjukkan peristiwa Fathu Mekah. Bayangkan 10.000 orang berkumpul, ya. Itu sebanyak apa itu ya? Dengan dipimpin oleh
Rasulullah. Nah, Fathu Mekah. Tahukah kamu apakah itu Fathu Mekah? Fathu Mekah adalah terbukanya kota Mekah atau kemenangan Rasulullah atas kota Mekah. Kota Mekah yang selama ini dikuasai oleh kafir Quraisy akhirnya berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah sehingga kota Mekah bisa dikuasai. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Jadi pada waktu itu sedang bulan Ramadan, ya. Bayangkan Rasulullah sedang berpuasa, ya. Para sahabat sedang berpuasa. Mereka berbondong-bondong masuk ke Mekah, ya. 10.000 orang tadi itu masuk ke Mekah. Nah, tapi atas pertolongan Allah akhirnya tidak terjadi peperangan pada waktu itu. Karena apa? Kaum kafir merasa khawatir, sudah merasa ketakutan, daripada mereka mati konyol, ya, kalah menghadapi umat Islam, akhirnya mereka menyerah. Nah, setelah mengadakan kemah, kita lanjutkan ceritanya. Setelah mengadakan kemah tadi, ya, Rasulullah bersiap-siap memasuki kota Mekah. Nah, sesampainya di sebuah tempat yang bernama Zutuwa, Rasulullah mengamati keadaan dan tidak tampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Rasulullah kemudian memanjatkan puji syukur kepada Allah atas terbukanya pintu Mekah tanpa perlawanan. Tapi Rasulullah tetap waspada. Ya, yang namanya berhadapan dengan musuh itu harus tetap waspada. Meskipun musuh sudah terlihat menyerah, ya, jangan-jangan nanti ada kekuatan gitu kan. Jadi tetap waspada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 arah. Dikepung nih, Mekah dikepung dari 4 arah. Pasukan pertama dipimpin oleh sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Ya, diperintahkan memasuki Mekah dari sebelah utara. Kemudian pasukan kedua dipimpin oleh Khalid bin Walid yang memasuki Mekah dari arah bawah. Kemudian yang ketiga, pasukan ketiga dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah memasuki Mekah dari sebelah barat. Kemudian pasukan yang keempat dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah memasuki Mekah dari atas, yaitu dari kaki Gunung Hind. Rasulullah berpesan agar jangan sampai menumpahkan darah, jangan sampai membunuh orang, ya, kecuali apa? Kecuali kalau keadaan sangat terpaksa, kecuali kalau diserang maka boleh membela diri, ya. Jadi Rasulullah tetap ingin bagaimana caranya menguasai kota Mekah tanpa berperang, ya, bagaimana bisa menguasai kota Mekah dengan damai. Nah, pasukan tadi itu kemudian mulai masuk kota Mekah tanpa perlawanan dari kaum kafir. Rasulullah memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman saat memasuki Mekah, ya. Isi pengumumannya apa? Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya, maka dia aman. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Nah, akhirnya orang-orang semuanya ketakutan masuk rumah semuanya, ya. Nah, pasukan muslim tadi, empat pasukan muslim tadi yang masuk dari 4 arah tadi itu bisa masuk kota Mekah tanpa mengalami hambatan. Nah, kaum kafir menuruti isi pengumuman tersebut, kecuali pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sedikit mengalami hambatan karena dihadang oleh pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, ya. Jadi pasukannya Khalid bin Walid itu sedikit ada perlawanan dari anaknya Abu Jahal, ya. Nah, tapi rintangan tadi bisa diatasi. Meskipun demikian, dengan sangat terpaksa
untuk mempertahankan diri ada terjadi peperangan kecil yang menyebabkan 2 orang muslim gugur, syahid, dan 22 orang kafir meninggal dalam peristiwa perang tersebut. Jadi tetap ada perlawanan tapi tidak menimbulkan banyak korban, ya. Nah, Ikrimah bin Abu Jahal melarikan diri. Akhirnya kota Mekah berhasil dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Dalam sejarah Islam, kemenangan atas kota Mekah ini dikenal dengan peristiwa Fathu Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Nah, musuh yang keras kepala akhirnya berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Kaum kafir Mekah yang selama ini menjadi musuh berbahaya dalam dakwah Islam akhirnya berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin kemudian menuju ke Ka'bah. Mereka beribadah di sana untuk melakukan umroh. Nah, para sahabat terutama kaum muhajirin dengan bersemangat penuh kemenangan memasuki kota kelahiran mereka. Akhirnya mereka berhasil pulang kampung ke tanah kelahiran mereka. Setelah 8 tahun mereka hijrah ke Madinah, ya. Nah, karena apa? Karena Mekah ini adalah tanah air, ya. Tanah kelahiran mereka, ya. Kota Mekah adalah tanah air kaum muhajirin yang telah lama ditinggalkan hijrah ke Madinah. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya untuk berpegang teguh pada agama Islam. Saat ini kemenangan sudah tiba. Mekah sudah terbebas dari cengkraman kaum kafir Quraisy. Mekah benar-benar menjadi kota yang terbuka bagi kaum muslimin. Nah, dari peristiwa Fathu Mekah ini bisa diambil pelajaran bahwa untuk menghancurkan kebatilan dan untuk menegakkan kebenaran ini tidaklah mudah, ya, memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan. Kaum muslimin tidak hanya mengandalkan doa saja, tapi apa? Tapi kaum muslimin juga berjuang penuh pengorbanan, ya, berjuang tidak hanya dengan harta saja, ya, tapi juga mempertaruhkan nyawa. Nah, dengan peristiwa Fathu Mekah bisa diketahui bahwa kebenaran itu harus ditegakkan dengan segenap kemampuan dan cara yang baik, tidak melampaui batas dan tidak pula menzolimi pihak lain. Kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang benar pula. Kebenaran yang ditegakkan dengan cara yang tidak benar akan menodai kebenaran yang diperjuangkan. Nah, jadi apa yang bisa diambil pelajaran dari peristiwa Fathu Mekah? Ya, kalau kita sebagai umat muslim itu masih lemah, ya, kita persiapkan diri dulu. Ya, kita persiapkan diri untuk menjadi umat Islam yang kuat. Ya. Caranya bagaimana? Caranya memperbaiki diri dulu, ya, belajar dulu yang rajin, berusaha sampai akhirnya umat Islam menjadi kuat, baru kita bisa mengalahkan orang-orang kafir. Jadi gitu ya, jangan mau jadi orang Islam yang lemah, ya. Orang Islam itu harus kuat. Kuat apanya? Kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat hartanya, ya, harus kuat semuanya. Makanya kenapa orang Islam yang kuat itu lebih disukai daripada orang Islam yang lemah. Karena apa? Karena kalau kita kuat, kita bisa mengalahkan orang-orang kafir tadi. Gitu ya. Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Fathu Mekah. Jadilah orang Islam yang kuat. Gitu, oke. Baik. Cukup dulu pelajaran kita untuk hari ini.